Selamat pagi. Pagi. Yang terhormat Ibu Lydia Gosali, Sarjana Ilmu Komunikasi selaku guru pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Yonas Ratu, Sarjana Pendidikan selaku guru pembimbing saya. Saya dari kepada aku akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh formasi tempat duduk terhadap konsentrasi belajar siswa di SMA Kristen Pandega Jaya dengan studi kasus mata pelajaran life skill kelas 10. Sekolah merupakan tempat di mana terjadinya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dilakukan oleh dua pihak, yaitu guru dan juga siswa. Guru dengan tujuan penelitiannya untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Ada tiga kunci teori yang dipakai, yaitu yang pertama konsentrasi, yang kedua adalah formasi tempat duduk, dan yang ketiga adalah pengaruh formasi. Ini adalah cara pikiran saya yang saya gunakan dalam penelitian ini. Analisis data yaitu ada dua, ada teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu membagikan kuesioner, dan teknik pengolahan data yaitu menggunakan analisis presentasi. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari setiap pertanyaan. Peneliti menyimpulkan bahwa ternyata pengaruh formasi tempat duduk dapat berpengaruh pada konsentrasi belajar siswa dan dibuktikan dari data yang telah disampaikan di dalam slide ini. Sekian dari presentasi saya. Oke, baik, terima kasih Bu. Dewince. Oke, senyum dong. Oke, kembali ke judul kamu. Oke, pengaruh formasi tempat duduk letter U terhadap konsentrasi belajar siswa di SMA Kristen Pandega. Oke, judulnya menarik ya. Ya, selama ini kita lihat orang abaikan tentang gaya duduk ya. Ternyata kita melihat bahwa itu bisa mempengaruhi ya cara belajar siswa. Gitu. Oke, baik. Saya mau bertanya kepada Dewince ya. Jadi alasan mendasar kamu ambil ini judul ini kenapa? Yang membuat kamu tertarik ambil ini judul kenapa? Apa sih? Terima kasih. Jadi alasan saya mengambil judul ini dari yang pertama itu karena saya menanyakan kepada kakak kelas dan juga teman angkatan saya, belum ada orang-orang yang mengambil judul ini, dan saya melihat juga di pelajaran skill saya itu semuanya menggunakan formasi berpengaruh. Dari pelajaran lain tidak, dan itu berpengaruh pada diri saya. Saya ingin mengetahui apakah teman saya juga mendapat pengaruh itu apa. Oke, menurut Dewince, nah setelah melihat bahwa di pembelajaran life skill selalu menggunakan ini. Nah, di pembelajaran online tidak menggunakan formasi seperti ini, ya. Jadi, menurut Dewince, di mana yang lebih efektif? Kalau menurut saya secara langsung, dan saya juga ikut merasakan pengaruh dari formasi tempat duduk ini di lain pelajaran karena tidak menggunakan formasi tempat duduk. Jadi ada beberapa teman saya yang mereka tidak berkonsentrasi dalam pelajaran itu, tetapi di pelajaran life skill mereka berkonsentrasi karena pusat atau fokus mereka terhadap pembelajaran tersebut. Oke, yang menjadi pertanyaan saya muncul satu. Kalau Dewince sendiri, ya, dari kan tadi Dewince bilang dari teman, ya, dari teman. Tapi kalau Dewince sendiri, kira-kira ke mana? Nah, formasi yang mana yang Dewince lebih berkonsentrasi? Apakah kan di sini saya lihat ada tradisional, terus auditorium, terus lingkaran, ya, ada berbagai macam formasi ya. Nah, kalau di Dewince sendiri, kira-kira formasi yang mana yang cocok untuk Dewince untuk bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru? Kalau dari saya yang lebih saya rasa berkonsentrasi itu di formasi tempat duduk yang letter U. Oke, letter U. Nah, kalau di contoh, kalau di tradisional, lingkaran, atau auditorium, kira-kira Dewince tidak paham? Mungkin akan ini akan paham, atau ada beberapa kan di situ ada tradisionalnya kan dia Ya. akan duduk seperti Ya, seperti biasa. umum. Ya, ya, Nah, ya. kalau misalnya lingkaran akan berdiri Ya. begini. Nah, menurut saya kalau misalnya letter U itu akan guru akan berdiri di sini dan akan membentuk huruf U. Kalau misalnya kita menggunakan tradisional
Oke, saya paham. Jadi pertanyaan saya gini, Lince. Ini menarik nih, menarik. Kita saling tanya jawab ya. Ini menarik, ya, menarik ini. Jadi saya sudah baca tentang ini tradisional itu apa, ya, saling membelakangi teman, ya. Tapi pertanyaan saya tadi coba Dewince pahami baik pertanyaan saya. Kalau Dewince lagi belajar nih. Nah, ini kan Dewince bilang ini letter U lebih konsentrasi belajar. Nah, kira-kira kalau di posisinya Dewince, kalau kita pakai tradisional lingkaran atau auditorium, kira-kira Dewince mengerti tidak, paham atau tidak apa yang saya sampaikan. Maksud saya gitu. Contoh, saya lagi ngajar nih. Saya lagi ngajar PJOK, tapi saya tidak pakai letter U. Saya pakai lingkaran tradisional atau auditorium. Kira-kira kamu mengerti tidak? Kamu paham tidak apa yang saya sampaikan? Atau kamu konsentrasi tidak? Maksud saya itu. Misalnya menggunakan tradisional, auditorium dan juga lingkaran, mungkin saya akan mengerti atau mungkin ada beberapa teman yang mengerti karena menggunakan metode yang lain. Tetapi kalau secara pribadi yang saya lebih mengerti itu menggunakan di formasi tempat duduk yang berbentuk bentuk. Oke, coba kamu jelaskan kerangka berpikirnya dulu. Di kerangka berpikir ini saya membuktikan teori dari formasi tempat duduk, apakah benar dia berpengaruh atau tidak dengan sesuai studi kasus yang saya ambil di mata pelajaran Islam. Nah, itu saya membuktikannya dari teorinya Suryaninda dan juga saya mengambil studi kasusnya di SMP Kristen Pandegajaya di pelajaran Islam dan mengambil judul yaitu pengaruh formasi tempat duduk. Ternyata formasi di tempat duduk juga ada, bukan hanya di olahraga yang ada formasi, ya. Memang taktik itu dibutuhkan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Itu kalau di PJOK, kalau di olahraga. Ternyata saya juga baru tahu kalau di sini tuh ada formasi. Ya, ini menarik ya. Harus kita tinggal pilih formasi yang mana kita harus pakai pada saat kita berperang di kelas. Oke, mantap Dewina. Oke, itu saja dari saya. Oh, Dewince. Ya, kenapa Dewina? Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Ini penting sekali ya, terlihat kamu menguasai materi, kemudian kamu bisa menjawab dengan menyampaikan data, dan alurnya juga sangat bagus gitu. Jadi that's good. Ini adalah pengalaman pertama yang kamu langsung bisa nangkep dan bisa bagus gitu. Berharap kalau ini akan diteruskan lagi di S2, S3 dan juga bisa bantu teman-teman yang lain. Mungkin masih bingung. Kalau dari saya cukup sih.